Apa tujuan kehidupan kita? Kita akan melihat titik-titik mana yang akan kamu lalui. Mulai dari yang di samping, bagian bawah, bagian atas, dan tentunya kamu harus punya goal. Itulah tujuan kehidupan kamu yang harus kamu tahu. Dengan ada tujuan hidup kamu, kamu akan memiliki arah untuk berjalan. Itulah kompas kehidupan. Di saat kamu punya tujuan hidup, kamu akan membawa keluargamu juga dengan arah dan tujuan yang jelas, tanpa harus mengikuti arah angin kemana kamu harus pergi. Itulah tujuan kehidupan. Dan tujuan utama di dalam moral adalah berbakti. Terutama berbakti pada kedua orang tuamu, berbakti pada gurumu, berbakti pada masyarakat, pada negara, dan semua itu karena kamu berbakti dengan yang di atas. Kamu kembalikan apa yang kamu lakukan untuk yang di atas. Jadi apa tujuan hidupmu? Tentukan dari sekarang. Terima kasih, salam Bisukui. Kembali bersama Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Hari ini tepatnya tanggal 23 September. Kita kembali ke program live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan dengan tema keluarga moralitas. Tema hari ini adalah kebijaksanaan yang diperlukan dalam pemilihan yang benar. Dan ini sudah di bagian kedua, ya. Jadi buat Bapak Ibu, sahabat moralitas dimanapun berada, selamat bergabung kembali dan selamat meluangkan waktu untuk bisa menambahkan berlian-berlian kehidupan dalam diri kita sendiri. Baik, tadi kita juga sudah melihat kompas kehidupan. Karena kenapa? Kita butuh mempersiapkan kompas kehidupan kita. Karena tanpa arah, tanpa kompas, kita kebingungan harus melewati kehidupan yang seperti apa, harus menjalankan kehidupan seperti apa. Nah, jadi mari hari ini kita duduk bersama, kita berbagi bersama agar kita menemukan kompas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan sahabat moralitas dimanapun berada, minggu yang lalu kita sudah membahas sampai ke orang tua, atau kita juga di dalam sebelum masuk ke orang tua kita tentukan keluarga. Kita sudah memberitahu keluarga itu adalah tempat untuk mengajarkan kontribusi. Keluarga itu adalah tempat untuk mengajarkan bersyukur. Keluarga adalah mengajarkan pengenalan tugas, mengerti untuk melakukan tugasnya, mengerti untuk melakukan ajaran berbakti. Nah, itu minggu yang lalu kita bercerita tentang keluarga. Jadi, sehingga kita harus ada pengambilan keputusan yang mempunyai kebenaran. Kamu barulah dapat menolak tidak benar pengetahuan yang ada di dalam buku-buku. Karena kenapa? Bukanlah kita sembarangan membaca buku. Nah, seperti minggu yang lalu juga ada cerita seorang anak, orang tuanya membaca sebuah buku dan ternyata anak itu harus membayar, atau orang tuanya harus membayar apa yang dilakukan anaknya di dalam rumah. Makanya kenapa bercerita keluarga itu adalah tempat kontribusi, bukan keluarga itu bukanlah tempat untuk membayar atau jual beli di sana. Jadi hati-hati kita di saat membaca sebuah buku atau teori-teori tentang pengajaran anak, tentang kehidupan, haruslah melalui pengecekan, yaitu telah bisakah dipakai atau telah dipakai berapa ribu tahun waktunya, melampaui batas waktu atau ruang atau tidak. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar kenapa? Agar anak tidak mendapatkan kontaminasi. Nah, baiklah. Maka kita melihat lagi. Sebenarnya harus mempelajari buku-buku yang mana dan pengajaran yang mana barulah dapat benar-benar membangun akal sehat kita. Kita harus lebih maju selangkah untuk memikirkan pertanyaan ini. Buku-buku yang mana? Nah,
hari ini Bapak Ibu kebingungan buku apa yang harus, panduan buku ini, pembahasan buku ini adalah pelajaran hari ini adalah buku yang seperti ini. Bapak Ibu, saudara moralitas, sahabat moralitas, bisa dapatkan di yayasan kita, sehingga nanti boleh mencatat nomor yang bisa dihubungi, nomor yayasan, sehingga Bapak Ibu bisa request agar nanti di dalam pembelajaran bisa mengikutinya, ya. Nah, bisa request dan kemudian kita bisa kirim, jangan khawatir, ya, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa memberikan dan bahkan secara gratis untuk Bapak Ibu agar bisa mengikuti kelas hari Rabu, yaitu kelas keluarga moralitas setiap sesinya, ya. Nah, buku yang mana? Tentunya tadi sudah kelihatan buku yang kita pakai. Nah, ada seorang psikolog nih, di usia 40 tahun dia menulis sebuah buku, dan di usia 60 tahun dia juga menulis sebuah buku. Nah, kita harus melihat buku yang mana. Yang 60 tahun, mengapa? Karena penuh dengan pengalaman kah? Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Pengalaman dibagi menjadi pengalaman baik dan pengalaman yang buruk. Apakah penuh dengan pengalaman buruk juga harus dipelajari? Apakah orang yang hidup semakin tua akan semakin berkebijaksanaan? Belum tentu. Jadi seperti psikolog tadi, 40 tahun saat dia berusia 40 tahun dia nulis buku nih. Terus di usia 60 tahun dia nulis buku lagi. Mungkin secara umumnya kita mengatakan pengalamannya pasti udah cukup setelah karena udah 60 tahun. Nah, maka tadi ditanyakan, apakah orang yang hidup semakin tua akan semakin berkebijaksanaan? Nah, jawabannya belum tentu. Teman-teman sekalian, orang yang berusia 20 tahun lebih polos ataukah yang berusia 40 tahun lebih polos? Nah, jarak kepolosan itu lebih dekat dengan kebijaksanaan, ataukah jarak kerumitan yang lebih dekat? Nah, banyak sekali hal yang kamu merasa itu benar, tetapi pada kenyataannya adalah salah. Harus dengan jelas dan sangat memahami kehidupan kamu, barulah dapat berjalan dengan benar. Nah, maka Bapak Ibu, jarak kepolosan itu kita harus tahu bahwasanya yang berpikir masih kecil, umur 20, ularnya belum kelihatan gitu loh. Apakah ular itu termasuk berkebijaksanaan gitu loh. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan dan kita juga harus jeli dalam hal ini. Nah, bila telah salah bertaruh, kehidupan manusia tidak bisa kembali lagi. Jadi waktumu sudah berlalu, ya pasti tak akan kembali lagi. Sehingga harus berhati-hati, harus sangat bersungguh-sungguh dan berwaspada. Bila kamu hanya mempercayainya, kemungkinan benar dan memberikan kehidupanmu sebagai taruhan. Jadi kenapa kehidupan kita ini harus kita jadikan taruhan? Bahkan kebahagiaan anakmu nantinya juga kamu pertaruhkan. Hal ini terlalu berbahaya. Jadi jangan mencoba-coba, jangan coba mempertaruhkan kehidupan dirimu sendiri, bahkan kehidupan keluargamu dan anakmu. Ya. Tidak boleh langsung mempercayai apa yang dikatakan orang. Kamu, karena kenapa? Karena semua perkataannya masih belum dapat membuktikan sebuah nilai kebijaksanaan. Juga tidak dapat dibuktikan oleh sebuah nilai kebenaran. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali orang mengeluarkan statement atau menambah quotes-quotesnya sendiri itu dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, ini sungguh berbahaya. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas. Ada yang mengatakan, saya ngambil contoh tentang ada orang yang mau minum minuman keras gitu loh. Katanya itu sudah tertulis di dalam garis kehidupan kita. Bahwasanya kamu harus meminum minuman keras itu sampai umur berapa dan jatahmu berapa. Pak Ibu, kalau kamu mengutarakan hal ini, atas dasar apa sih kamu bisa mengatakan seperti ini? Statement seperti ini bisa menjerumuskan orang sehingga kamu sudah tidak harus minum sampai umur 50. Nah, sekarang umurnya 30-an. Berarti saya punya jatah waktu dong minum sampai umur 50. Dan kalau saya habiskan di umur 40, penyakit dong yang akan datang. Karena kenapa?
dia duluan mengambil jatah minuman itu sampai sebelum dia umur 50. Dia kepengen habiskan dulu sampai umur 40 jatah yang dikatakan itu. Nah, Bapak Ibu, statement seperti ini sangat-sangat berbahaya. Dan ini terus dikumandangkan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa punya nilai kebijaksanaan. Semua perkataan harus punya bukti yang bisa dibuktikan oleh kebijaksanaan dan juga dibuktikan oleh nilai kebenaran. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus jeli ya bagaimana dan harus seperti apa yang kita lalui. Nah, dan kebudayaan tradisional telah melalui sebuah sejarah pembuktian manusia yang umum selama ribuan tahun. Inilah pendidikan moralitas yang sudah terbukti ribuan tahun. Semuanya merupakan kebenaran yang sebenarnya. Kebijaksanaan orang bijak adalah melampaui batas ruang dan waktu. Yang artinya apa? Ruang berarti sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Kemudian waktu sudah melewati ribuan waktu. Nah, inilah yang harus diuji, yang harus terlewati pendidikan atau kebenaran, kebijaksanaan yang memang seharusnya kita tahu. Nah, jadi mari kita melihat 4.500 tahun lalu atau 5.000 tahun yang lalu. Sebagai manusia, kita sebagai manusia sepenuhnya haruslah berbakti. Betul ya Bapak Ibu ya. Setelah sekarang melewati 4.500 tahun atau 5.000 tahun kemudian, masih perlukah berbakti? Tentunya Bapak Ibu akan memberikan jawaban ya perlu dan sangat diperlukan. Jadi inilah yang disebut melampaui batas ruang dan waktu. Nah, kebudayaan kita memerlukan rasa berbakti. Bagaimana kebudayaan Barat? Kita kebudayaan Timur sudah sangat kental ya tentang kita harus sebagai manusia harus berbakti. Kebudayaan Barat bagaimana? Nah, kita akan lihat orang Barat yang mendengar pendidikan berbakti, bagaimana batinnya? Karena kita harus tahu manusia itu pada awalnya sifat dasarnya itu adalah punya kebaikan. Setelah mendengarnya akan sangat senang. Nah, jadi siapa yang tidak senang mendengar ajaran berbakti? Nah, jadi pendidikan yang sudah melampaui batas ruang dan waktu, kita harus mengikutinya. Itulah disebut dengan kebenaran dan kebijaksanaan. Nah, guru-guru saat mengajar di Australia, karena kenapa sahabat moralitas, pendidikan moral ini sudah mendunia, di mana saja sudah ada pengajaran tentang pendidikan moralitas ini. Nah, guru waktu di saat di Australia membuka pelajaran tentang moralitas, yaitu Teach-Bui ini, ada banyak sekali kalimat di dalam moral merupakan perilaku moralitas yang dilakukan oleh orang bijak. Seperti bangun, kita harus memberi salam kepada orang tua. No? Sore kita pulang, kita harus melapor kegiatan agar ada ketenangan bagi orang tua. Nah, kita bangun pagi, tentunya harus say good morning, selamat pagi, ayah ibu, gimana tidurnya semalam, apakah nyenyak, atau bagaimana. Nah, itulah moral, itulah kebenaran. Nah, orang Timur dan orang Barat tentunya juga harus seperti itu. Karena kenapa? Karena manusia kan. Karena manusia pada dasarnya punya sifat kebaikan. Nah, sore pulang ke rumah, untuk tentunya orang tua berada di rumah menunggu anaknya. Ya tentunya kita juga harus memberi apa? Memberi ketenangan kepada orang tua. Oh iya Ma, tadi saya begini, tadi kami di kantor begini, terus tadi saya di jalanan cumbanya begini dan begini. Nah, inilah yang membuat orang tua punya ketenangan, dan tentunya komunikasi kita dengan orang tua akan semakin membaik. Nah, kemudian kita akan lihat hal ini telah dilakukan oleh Raja Chowen. Nah, pada saat 4.000-an tahun yang lalu, dan juga dari kehangatan pada musim dingin dan memberikan kesujukan pada musim panas. Nah, ini artinya apa? Raja Chowen dia mau sewaktu dia sebagai raja, dia mau ke kantor. Nah, dia juga melapor kepada orang tuanya atau memberikan kabar, ya, Ma saya berangkat ya, saya pergi ya. Nah, itu dari Raja Chowen. Nah, sampai malam dia juga tinggal dengan orang tuanya. Nah, apalagi dulu ada musim di Cina itu ada musim kemarau,
ada musim dingin, ada musim panas. Nah, beliau itu selalu memperhatikan sedetil itu kepada orang tuanya, yaitu saat malam hari. Nah, saat malam hari, waktu musim dingin, beliau duluan memberi kehangatan, yaitu kamar dibukalah kehangatan, dibukalah mesin hangat agar tidak terlalu dingin. Kemudian pada musim panas, nah dia akan duluan mendinginkan kamar ruangan dari orang tuanya, kamar tidur ruangan orang tuanya. Nah, buat kita sekarang yang hidup di zaman now, atau kita cuma 2 musim nih, kita bisa melihat di saat mungkin musim hujan seperti ini, ya kita memperhatikan orang tua, mungkin AC di kamar atau kipas angin. Nah, kalau dari musim panas, kita mungkin orang tua belum pulang, kita duluan membukakan AC, membukakan kipas di kamarnya agar tidak pengap. Nah, ini dia. Udah pada musim dingin, orang tua belum tidur atau sudah tertidur, kita belum tidur. Nah, kita bisa melihat orang tua kita apakah pakai selimut atau bagaimana. Nah, inilah pengujian kebenaran yang harus kita praktekkan, dan ini juga sudah diuji ribuan tahun yang lalu. Jadi buku kecil moralitas kita, buku Ticukwi ini, apabila setiap dari kita manusia mempraktekkannya satu persatu, nah tentunya harapan kita menjadi orang bijak luhur itu tidak menjadi mimpi, tidak menjadi bahwasanya apakah mungkin di zaman sekarang ini pendidikan moral masih bisa dipraktekkan. Nah, kita bisa mengambil pertimbangan dan juga bisa mengambil teladan orang-orang bijak luhur yang lalu. Nah, ini juga telah dilakukan oleh Wang Xiang yang bercerita tadi. Kalau musim panas, dia harus mendinginkan kamar orang tuanya. Musim dingin, dia harus menyejukkan, jangan terlalu dingin. Nah, apa yang dilakukan oleh Wang Xiang? 4.000-an tahun yang lalu tidak ada AC, tidak ada kipas, yang ada kipas manual ya. Nah, si Wang Xiang itu waktu umur 9 tahun, dia sudah tahu bagaimana berbakti pada orang tuanya, bagaimana memberi perhatian kepada orang tuanya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi si Wang Xiang waktu musim dingin, karena di rumah itu tidak ada penghangat ruangan, karena 4.000-an tahun yang lalu tidak ada seperti itu. Apa yang dilakukannya? Nah, anak umur 9 tahun ini dia berbaring di tempat tidur ayahnya. Dia berbaring di sana, dia tidur, dia diamkan diri sebentar, dia tidur sebentar. Setelah hangat tempat tidur itu, barulah dia panggil ayahnya untuk tidur di tempat tidur yang tadi dia tidurkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di saat musim panas, Wang Xiang lakukan apa? Tempat tidurnya kan panas nih. Dia pakai kipas manual. Kipas. Setelah mulai sejuk tempat tidur dari ayahnya, dia baru memanggil ayahnya untuk tidur. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bakti yang dilakukan. Nah, sehingga setiap kali sedang membacakan setiap kalimat selalu membicarakan cerita-cerita ini berulang-ulang, dan kita bisa menceritakan hal ini kepada anak cucu kita sekarang ini. Berapa banyak sih anak sekarang yang bisa memperhatikan hal ini dan memperhatikan sedetail ini tentang bagaimana mewujudkan rasa bakti kita. Nah, waktu kami duduk di belakang melihat penduduk Australia, ya ini guru-guru ya, waktu mengajar di Australia, dia melihat di depan menganggukkan kepala mereka perlahan. Kita juga sangat aneh, apa yang mereka pikirkan saat mereka menganggukkan kepala. Nah, yaitu dia kan tadi mendengar nih cerita berbakti, oh rupanya ada anak yang seperti ini. Nah, mereka menganggukkan kepala. Nah, guru melihat, wah, mereka yang punya kebudayaan barat juga merasakan bahwasanya kebenaran itu memang harus begini kita sebagai manusia. Nah, selesai pembelajaran, mereka duduk berkeliling dan melakukan diskusi. Nah, teman-teman Australia mengatakan bahwasanya menjadi manusia sudah seharusnya berperilaku seperti ini. Perilaku seperti siapa? Wang Xiang yang tadi berbakti pada orang tuanya, seperti Raja Chou-wen yang kalau keluar dia juga pamitan, pulang dia juga melapor. Nah, Bapak Ibu, kita yang sekarang hidup di zaman now ini, kamu keluar rumah ngomong nggak? Keluar rumah kamu menyapa atau memberitahukan tidak? Atau
hanya sekedar menjerit-jerit, tidak menyapa, bahkan kamu menjerit-jerit, saya pergi ya ma. Nah seperti itu. Nah jadi hal ini harus banyak kita perhatikan. Hal ini sangat sepele. Karena kenapa? Dengan kamu keluar melapor, pulang juga melapor, maafnya bukan seperti susah ya rumah sendiri keluar juga pakai lapor, pulang juga lapor gitu. Bukan maksud kita kok repot gitu loh. Tapi satu, rasa hormat kepada orang yang di dalam rumah. Satu, agar dia tidak repot, dia tidak tahu atau bahkan dia tidak kebingungan mencari kita. Anakku udah keluar nggak ya? Dia kemana ya? Anak saya sudah pulang tidak ya? Nah ini untuk menjaga agar anggota di dalam rumah itu bisa saling berkomunikasi dan bisa tahu mereka berada di mana. Jadi bukan seperti masuk ke satu tempat kita harus wajib lapor begitu, bukan itu maksudnya. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan, kalau kamu keluar rumah terus pulang tidak melapor, keluar juga suka hatimu, pulang juga masuk rumah juga sesuka hatimu. Nah mirip siapa nih? Kalau yang pulang dan keluar tidak melapor, artinya diam-diam. Bapak Ibu mungkin punya jawabannya sendiri ya, karena ya yang tidak melapor itu yang memang berbahaya. Nah itu dia. Sehingga berbakti itu adalah melampaui batas waktu, melampaui batas ruang. Jadi kebenaran yang seperti ini barulah layak menggunakan nyawa kita yang pendek untuk bersungguh-sungguh mengejarnya. Mengejar apa? Mengejar melakukan berbakti. Bersungguh-sungguh kita mendalaminya dengan benar. Ini masih hal sepele Bapak Ibu ya. Terus berbakti itu masih salah satu contohnya. Yang kedua mungkin kita sikap dan tingkah laku kita. Apakah juga bisa mewakilkan rasa bakti kita? Ya, sudah tentu Bapak Ibu. Kalau kamu sikap di dalam rumah dengan di luar rumah itu berbeda. Di luar rumah, di luar rumah kamu urak-urakan, kamu emosional, kamu suka-suka hatimu, bermalas-malasan di luar. Nah, apakah itu mau wujud bakti? Tidak. Walaupun nanti kamu pulang ke rumah, kamu basuh kaki orang tua, kamu sayangi orang tua, kamu pijit-pijit orang tua, kamu belikan obat untuk dia, kamu sayang dia, semua kamu lakukan. Tapi kalau di luar tanpa dia, nah mungkin di jalan waktu proses ke tempat kerja, nah kamu marah-marah di jalan, kemudian kamu sudah sampai di perusahaan, kamu kejarnya ya dari disiplin waktu sudah tidak ada. Apakah itu berbakti? Tidak berbakti. Kemudian juga dari cara berpakaianmu, apakah sudah rapi, cara makanmu, nah itu menunjukkan rasa bakti kita pada orang tua. Jadi bukan hanya show out di depan orang tua terus kamu dikatakan anak berbakti, bukan. Tapi yang benarnya adalah setelah orang tua tidak bersama kamu dan kamu melakukan sesuatu masih dengan di jalur kebenaran dan sehingga kamu membawa nama baik orang tuamu. Ini baru disebut berbakti. Jadi banyak orang salah paham, berbakti itu saya kasih duitnya banyak buat orang tua, saya bawa orang tua jalan-jalan, saya bawa orang tua beli pakaian, beli ini, pokoknya semua hal keduniawian. Apakah itu berbakti? Ya itu hanya berbakti di kulitnya saja, bukan di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku dimanapun berada, saudara moralitas, sahabat moralitas, ya pahamilah berbakti itu seperti apa. Jaga sikapmu di luar dan di dalam rumah. Nah ini sangat dibutuhkan, sehingga rasa bakti yang paling tinggi adalah tidak mengkhawatirkan orang tuamu. Orang tuamu tidak berpikir atau tidak takut, tidak khawatir, dan dia bisa dengan tenangnya melewati kehidupanmu di saat kamu di luar sana. Nah, sehingga kamu tidak memberikan kekecewaan untuk dirinya. Ya, nah inilah yang harus kita sungguh-sungguh mengejarnya dan kita mendalaminya. Nah, saat kita memiliki kebijaksanaan, maka dapat melakukan pilihan yang benar, teman-teman sekalian. Nah, di dalam memilih ada sebuah pilihan yang sangat penting, yaitu memilih pemikiran dan memahami pemikiran tersebut. Nah, ini sangat penting. Inilah yang disebut dengan memilih pikiran. Jadi, memilih pikiran itu juga penting kah? Sangat penting. Nah,
Jadi kita harus tahu memilih, ada sebuah yang sangat penting, yaitu memilih pikiran dan memahami pikiran. Nah, dua note ini ya Bapak Ibu, kita benar-benar harus bisa menjaganya. Nah, kita akan lihat memilih pikiran ya. Kita akan sebentar, saya boleh memilih pikiran. Nah, kita akan lihat dua hal yang tadi, bahwasanya apa yang bisa kita lakukan. Nah, mengapa pemikiran dan pemahaman itu begitu penting? Nah, karena kenapa? Pemikiran itu menentukan perilaku kamu. Jadi kita mikir akan tentukan perilaku kamu. Perilaku kita menentukan kebiasaannya kita. Nah, kebiasaan kita akan membentuk apa? Karakternya seseorang. Dan karakter akan menentukan siapa? Nasib dari seseorang. Nah, kita ulang ya. Kenapa pemikiran itu penting? Pemahaman itu penting. Yang pertama, mikir, terus lahirlah apa? Perilaku kamu. Setelah lahir perilaku, maka lahir kebiasaan. Kan akumulasi nih. Setiap hari seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan mempunyai kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan membuat kamu menjadi karakter. Akhirnya menjadi nasib kamu. Sehingga ada orang mengatakan, ya karakternya memang begitu. Kalau sudah dimarahi atau sudah diperingati, ya dia maafnya mukanya itu sudah berubah, mulutnya sudah maju ke depan. Nah, itu kenapa? Karena apa? Karena akumulasi kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, jadi kita Bapak Ibu harus melalui pemikiran. Ya, pemikiran itu sangat penting. Nah, sehingga apakah seseorang itu dapat bahagia? Dapat dilihat dari mana? Yaitu dari pemikiran. Nah, guru saya akan sering bertanya kepada temannya, apakah kamu keturunan orang yang berbudi luhur? Nah, ini sangat penting. Apakah kamu keturunan orang berbudi luhur? Kita lihat, bila seorang anak sejak kecil tumbuh di Amerika, di Barat, kedua orang tuanya adalah orang Timur. Setelah dewasa, kita dapat menjamin darahnya pasti adalah darah Timur. Nah, bagaimana dengan pemikirannya? Yang penting itu pemikiran ataukah darah? Ini yang sangat penting yang harus kita ketahui. Darah tidak akan mempengaruhi kehidupan kamu. Pemikiranlah yang dapat mempengaruhi setiap tutur kata dan perilaku kamu. Jadi, untuk menjadi manusia harus menitik beratkan hakikatnya. Tidak boleh menitik beratkan pada bentuknya. Nah, jadi itulah kenapa disebut pemikiran itu sangat mempengaruhi diri kita, sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jadi sekarang ini marilah kita mengamati, apakah pemikiran kita adalah pemikiran keturunan orang yang berbudi luhur? Nah, masyarakat sekarang ini di antara manusia akan sering terjadi konflik. Konflik apa, Bapak Ibu? Nah, ada konflik antara ayah dan anak, yaitu orang tua dan anak, konflik antar saudara, konflik antar suami dan istri, dan masih banyak lagi konflik persaudaraan, ya, pertemanan. Nah, kelima konflik ini yang kita sebut dengan 5 hubungan, yaitu hubungan orang tua dan anak, hubungan atasan dan bawahan, hubungan persaudaraan, hubungan antara suami istri, hubungan pertemanan, selalu keluar konflik. Banyak sekali pengadilan yang semakin dibangun semakin besar. Kenapa pengadilan dibangun semakin besar? Karena konflik berubah menjadi banyak. Mereka tidak sanggup menanganinya. Organisasi dengan organisasi juga sama. Kita lihat ada banyak sekali organisasi yang saling menyerang dan saling mengkritik. Nah, bagaimana antar negara nih? Negara dengan negara. Hari ini kalau kita membuka dan membaca koran, melihat berita, kita tidak melihat adanya peperangan, kamu akan merasa sangat terhibur. Kalau satu hari itu begitu buka koran, wah, hari ini tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan, kita pasti bahagia. Karena kenapa? Hampir setiap hari selalu ada peperangan, selalu
kejahatan. Nah, teman-teman sekalian, konflik-konflik ini semuanya adalah akibat. Kita setiap hari melihat akibat-akibat ini akan mengeluh. Apakah berguna? Contohnya begitu buka koran, aduh. Karena ini kerikil yang paling tajam dalam hidup. Ya, kebalikan dari sini, apa yang akan terjadi? Satu, dibiarkan, memang enak, nyaman. Nah, saya nyaman, apa yang terjadi? Kamu akan jadi orang malas. Kamu akan naik ego kamu. Tidak bertanggung jawab, akhirnya kamu menyalahkan Tuhan, menyalahkan dewa, dan menyalahkan orang lain. Itulah suka mencari kambing. Salah. Jangan menyalahkan. Nah, biasanya kelihatan dari orang yang menyalahkan orang lain dulu, sesama manusia dulu. Akhirnya kamu menjadi akumulasi sifat menyalahkan orang lain. Selalu introspeksi. Oh iya ya. Biasa, karena ini kerikil yang paling tajam dalam hidup. Ingat, disiplin itu pasti derita. Hidup ini pasti derita. Tapi menderita kamu bisa kamu ubah menjadi menderita.
kita kembali ke temanya kita hari ini, yaitu kebijaksanaan yang diperlukan dalam pemilihan yang benar. Jadi butuh bijak ya untuk memilih yang benar. Nah, seperti video tadi ada tentang kerikil tajam dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini bila kaki kita terkilir atau tersandung, bukanlah dengan batu-batu yang sangat besar, dan biasa kita tersandung dengan batu yang kecil atau kerikil-kerikil kecil. Nah, ini sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita yang memiliki banyak sifat-sifat jelek di dalam diri kita. Jadi kita harus tahu sifat jelek kita itu adalah sama dengan kerikil kecil di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita perbaiki? Sudahkah kita perbaiki dan kita praktekkan? Ini yang sangat penting ya. Jadi setelah kita tidak memiliki atau kita perlahan mengurangi kerikil-kerikil kecil di dalam kehidupan kita, nah berarti kita akan mulai bisa melangkah ke arah yang lebih bijak kembali. Nah, kita lihat tadi bahwasanya pemikiran kita akan lihat ya, pemikiran kita harus pada pemikiran manusia yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, akar permasalahan itu diselesaikan dari sebab, bukanlah dari akibat ya. Nah, mengutamakan diri sendiri, yang pertama dipikirkan adalah siapa, yaitu diri sendiri, sehingga dapat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, sehingga bisa saling bersaing. Persaingan lebih meningkat lagi, akan berubah menjadi apa? Menjadi perjuangan. Nah, perjuangan meningkat lagi, jangan perjuangan kan, akhirnya menjadi peperangan, akhirnya peperangan meningkat lagi, akhirnya hari kiamat. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ini kamu melihat peperangan, dapatkah berdiri di tengah dan jangan mengatakan jangan berperang lagi, jangan berperang lagi. Nah, dapatkah diselesaikan? Mengapa ada peperangan? Di manakah sumbernya? Kita harus tahu. Nah, pemikiran dan sikap orang akan dikembangkan pada apa? Perilakunya. Jadi kita di sana juga nggak bisa cuma duduk berdiri mengatakan jangan perang, tapi perilaku kita akan menunjukkan juga. Nah, menjadikan diri sendiri sebagai yang utama sebenarnya itu adalah keegoisan. Wah, saya contohnya, saya capek lah, saya inilah, saya dan semua saya. Nah, itu adalah mengutamakan diri kita sendiri. Itulah ego. Seiring dengan waktu, ego ini akan terus bertambah dan bertambah tanpa kita sadari. Seakan-akan kita mengatakan itu sah-sah saja, dan bahkan ya itu lumrah. Karena ya kita menilainya pada umumnya manusia seperti itu. Nah, Bapak Ibu boleh memilih toh, mau jadi manusia yang pada umumnya atau menjadi manusia yang memang something spesial gitu, yang berbeda dengan orang lain. Nah, kita akan menentukan diri kita itu seperti apa. Nah, kita ambil contoh di sini. Katanya sekarang ini jika Bapak Ibu mendapatkan sebuah coklat yang sangat enak, siapakah orang yang pertama sekali kamu pikirkan? Dapat coklatnya. Nah, dalam pelajaran kali ini guru saya mendapatkan 3 buah jawaban. Jadi di dalam hati Bapak Ibu juga sudah ada jawabannya ya. Nah, kita akan lihat. Duduk di barisan depan saat guru mengajar, itu ada seorang anak muda berusia 30 tahun. Dia mengatakan segera memakannya, dan dengan sejujurnya dia mengatakan kembali, ya saya yang langsung makan. Nah, begitu dia dapat coklat nih. Nah, 2 barisan di belakang ada seorang perempuan 49 tahun. Dia mengatakan, ya disimpanlah buat anak. Sayang anak berarti ya Bapak Ibu. Nah, lebih ke belakang lagi sedikit ada seorang senior yang berusia 60 atau 70 tahun. Dia mengatakan sisihkan untuk orang tuanya. Nah, teman-teman sekalian, yang mana yang mempunyai pembinaan kebudayaan atau pembinaan moral ini? 30 tahunan atau 40 tahunan ataukah 60 tahunan? Tentunya jawaban tadi
karena nih yang paling senior 60-an memberikan untuk orang tuanya tentunya di umur 60 tahun. Nah, tetapi yang berusia 60 tahun kemungkinan tidak mengenal tulisan. Orang yang berusia 30 tahunan kemungkinan lulusan sekolah tinggi. Sehingga Bapak Ibu, semakin tinggi latar belakang pendidikan tidak menunjukkan dia bermoral, dia berkebudayaan, dan juga tidak menunjukkan dia semakin mengerti dalam menjadi orang. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya, sekarang banyak sekali orang pinter, namun dia tidak mampu melihat kualitas atau menjadikan kualitas kehidupannya itu. Nah, sehingga guru saya sering berkata kepada anak-anak, apakah lulusan sekolah tinggi kebudayaan? Mereka segera mengatakan, guru juga berkata, tidak berbakti kepada orang tua, apakah berbudaya? Mereka mengatakan tidak. Nah, guru mengatakan juga, guru saya mengatakan, lulusan sekolah tinggi dan tidak berbakti kepada orang tua, apakah berbudaya atau bermoral? Nah, artinya kamu punya pendidikan tinggi nih, kemudian kamu jadi anak yang tidak berbakti. Nah, apakah itu kamu termasuk orang yang bermoral? Nah, mereka tidak dapat menjawabnya. Kenapa? Kebudayaan atau moral yang sebenarnya dan pembinaan moral itu dalam sekejap sudah dapat terlihat hasilnya. Kenapa? 30 tahunan. Nah, pemikiran yang pertama memikirkan diri sendiri sehingga egois. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali kebudayaan atau orang-orang sekarang ini seakan-akan merasa dirinya sangat bermoral. Kemudian dia show up tentang dia bagaimana berbakti kepada orang tuanya. Nah, sebenarnya apa yang ingin dia pamerkan? Ego. Dia ingin orang luar memastikan bahwa dirinya sangat berbakti pada orang tua. Nah, 40 tahunan. Tadi 30 tahunan ya, sekarang 40 tahunan. Memikirkan anaknya. Benarkah? Ya, manusia sekarang memang bersemangat. Ya, memang benar. Seandainya kembali ke 200 tahun lalu, maka kamu jangan berkata seperti ini. Kamu akan ditertawakan orang. Orang lain akan merasa kamu tidak bijaksana. Nah, karena kenapa? Saat kamu mendapatkan makanan enak adalah diberikan kepada anak duluan, nah, kamu telah memberi contoh yang salah pada anak. Dia akan berpikir, siapa yang paling penting? Saya yang paling penting. Kamu telah menumbuhkan keegoisannya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati di dalam pemilihan, haruslah sesuai dengan kebijaksanaan. Ya, tadi kan seakan-akan sah-sah saja, sudah dapat coklat, kasih anak dong. Sah saja, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tapi kita sekarang belajar lebih bijak satu langkah lagi, bahwasanya benar nggak pemilihan kita itu seperti itu. Nah, dan tersiratnya apa? Tersiratnya kamu mengajarkan keegoisan. Nah, itu dia, ya. Tetapi bila coklat ini kamu berikan kepada kakek dan nenek, nah, anak yang di samping melihat kakek dan nenek tertawa begitu senangnya, dia akan sangat terharu. Kamu telah memupuk ajaran sebagai seorang anak. Nah, jadi Bapak Ibu, keteladanan itu, praktek itu sebenarnya ya beda-beda tipis ya, yang artinya dengan seakan-akan itu bijak dengan yang tidak bijak. Nah, itu dia contoh tadi kita memberi coklat, kemudian memberi kepada siapa, nah itu akan menentukan kebijaksanaan kita. Apakah kita cukup bijak? Nah, contoh kasus tadi kita juga harus merenungkan dengan baik. Bila kita sangat egois, maka bukanlah keturunan orang yang berbudi luhur. Keegoisan ini adalah kebanyakan terpengaruh apa? Kapitalisme, yaitu modal dan utilitarisme, manfaat dan keuntungan. Jadi cerita modal yang keluar berapa, manfaat yang didapat berapa, keuntungan berapa, ya untung rugi lah kalau masih membahas
untung rugi di dalam keluarga yang memang sangat berbahaya. Jadi teman-teman sekalian, apakah ada berapa banyak orang yang mendapat pengaruh tentang manfaat dan keuntungan? Itu dia mau win-win solution. Nah, dan angkanya masih terus bertambah sekarang. Kalau kamu dapat berapa, saya harus dapat berapa. Kamu begini, saya harus begini. Apa manfaatnya? Nah, apa keuntungan yang saya berikan? Saya membantu kamu. Manfaatnya apa nih? Keuntungannya apa? Nah, Bapak Ibu, jika kamu masih memilih hal seperti itu, maka kamu bisa menilai apakah kamu adalah orang yang berbudi luhur, apakah kamu keturunan orang yang berbudi luhur. Kamu mendapat signal yang pertama, ya. Kalau masih mencari manfaat dan keuntungan, saya repot begini untuk apa sih? Saya lakukan ini untuk apa? Dan apa keuntungan saya? Nggak ada manfaatnya. Habis waktu, habis tenaga, habis semuanya. Apa keuntungan yang saya dapat? Kalau masih bertanya itu, inilah signal yang pertama. Mana kebijaksanaan? Belum bertumbuh. Nah, teman-teman sekalian, bila terus-menerus menambah, orang-orang seperti ini, yaitu bercerita tentang saya keluarin modal berapa, manfaatnya berapa, keuntungannya berapa. Nah, apakah yang sebenarnya konflik masyarakat itu dapat terselesaikan? Tidak dapat. Nah, ingin melakukan penyelesaian yang mendasar, dari manakah menanganinya? Mulai dari pemikiran manusia, ya. Jadi pikiran kita nih, kita harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah tadi nih. Nah, kita sering mengatakan peperangan mungkin tidak akan mengena pada diri saya. Hari kiamat juga belum tentu saya melihatnya. Nah, apakah pemikiran banyak orang terhadap hari kiamat ini nih? Nah, merasa apakah beberapa bom meledak terus hancur, selesai deh dan terjadi kiamat? Sebenarnya hidup yang bagaikan mati semakin menderita. Nah, kehidupan yang bagaimana yang akan membuat orang hidup bagaikan mati? Nah, dia hidup nih, tapi seakan-akan dia mati. Nah, anak di luar melakukan bermacam-macam kejahatan. Nah, setiap hari orang tua akan khawatir dan ketakutan. Sungguh katanya hidup lebih menderita daripada mati. Nah, saat perbuatan moralitas telah semuanya merosot, maka hari kiamat yang sebenarnya telah tiba. Maka sahabat moralitas dimanapun berada, mari kita selamatkan moral kita masing-masing, agar hari kiamat jangan terlalu cepat datang dan keturunan kita masih bisa menikmati kehidupan yang berbudi luhur ini. Mulai dari siapa? Mulai dari kita, pemikiran kita. Ya, kita harus mengubah sedikit cara berpikir itu, yang mungkin bahasa keren sekarang itu namanya mindset gitu loh. Mindset yang seperti apa? Semua orang tahu, ganti mindsetmu, tapi mana ganti mindset yang seperti apa? Iya, ganti mindset yang jadi lebih baik, lebih ini. Padahal dia lagi ganti mindset yang lagi lebih egois kepada orang lain. Nah, kita ambil contoh di Sichuan, ada seorang anak yang berusia 13 tahun memasak nasi untuk ayahnya. Setelah ayahnya makan, dia langsung mati mendadak. Nah, keluarganya ini sangat miskin, tidak ada uang untuk memeriksa mayat, maka langsung dikubur. Setelah beberapa saat memasak nasi untuk ibunya, setelah makan ibunya juga meninggal, dikuburkan bersama dengan ayahnya. Nah, dia pergi menyembayangi orang tuanya. Setelah selesai sembahyang, dia sangat tidak sabaran segera membuang nasi dan sayurnya ke dalam tong sampah. Nah, setelah bibi dari anaknya ini melihat, di dalam hatinya tumbuh seperti ada satu pertanyaan, ada ganjalan. Mengapa anak ini tidak ada sedikit rasa hormat pun terhadap orang tuanya? Nah, akhirnya anak ini berjalan mendekati dan bertanya pada bibinya, apakah ayah dan ibu saya ada membeli asuransi? Nah, setelah bibinya mendengar, ia merasa curiga dan segera melapor polisi. Setelah pemeriksaan, sungguh dialah yang telah membunuh orang tuanya.
mengapa. Nah, nilai asuransinya itu baru 10.000, tidak banyak. 2 buah nyawa sudah hilang. Mengapa dia mau mengambil uang asuransi? Karena mau membeli sebuah telepon genggam. Nah, teman-teman sekalian, kuatkah kekuatan nafsu keinginan? Kuat dia? Karena apa? Karena telepon genggam yang ingin miliki kan. Nah, nafsu keinginan membuat kehilangan akal sehatnya. Jadi, apakah kita mengajari anak untuk menumbuhkan keinginannya, ataukah menumbuhkan perilaku moralitasnya? Perbedaannya akan sangat banyak, ya. Nah, bila kamu membimbing dan mengajari anak adalah agar dia mengerti akan ajaran berbakti, mengerti untuk melakukan tugasnya sendiri, maka belajar merupakan semacam tanggung jawab baginya. Dia akan merasa belajar adalah agar orang tuanya tidak khawatir. Ini adalah menumbuhkan perilaku moralitasnya. Nah, misalkan dia belajar dan kamu mengatakan, bila hari ini kamu mendapatkan 3 besar, maka akan membawanya makan makanan enak. Nah, setelah di sekolah menengah pertama, bila dia mendapatkan juara 3 besar, maka akan membelikannya 1 unit kamera. Nah, kemudian saat ujian masuk universitas, bila diterima akan membelikannya 1 unit komputer. Nah, saat kita membimbing anak dengan seperti ini adalah sedang menumbuhkan keinginannya. Dia tidak ada melihat kewajibannya. Yang dia inginkan adalah keinginannya, yaitu nafsu keinginannya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, kita sebagai orang tua bagaimana lagi mengajarkan perilaku moral atau lagi mengajarkan nafsu keinginannya. Nah, jadi ada seorang anak yang melakukan ujian masuk sekolah menengah atas dan telah diterima. Maka berkata kepada orang tuanya, "Ayah, ibu, kalian harus membelikan saya beberapa buah baju yang mempunyai merek ternama." Orang tuanya bertanya-tanya, "Loh, kenapa? Mengapa harus membelikan baju untukmu?" Nah, dia berkata, "Karena saya telah mendapatkan beasiswa, maka kalian kan telah hemat begitu banyak biaya. Nah, kamu kan nggak keluar duit lagi, ayah ibu kan nggak keluar duit lagi. Nah, karena dia diterima, jadi orang tuanya tidak perlu membiayai lagi. Nah, itu maksud pemikiran dari anaknya, sehingga dia merasa, saya sangat berjasa ya jadi anak nih, nah, dan telah membantu orang tua menghemat begitu banyak uang. Nah, seharusnya orang tua harus memberikan balasan kepadanya, membantu dia membeli beberapa buah baju. Nah, setelah orang tuanya mendengar apa yang terjadi, bagaimana batinnya. Nah, mengapa anak mempunyai perilaku semacam ini? Selalu menggunakan barang untuk memotivasi anaknya dalam mengajari anak. Dia akhirnya akan menjadi anak yang materi, ya, materialistis, ya, akan sangat ego anaknya seperti ini. Ternyata akan menyesal sekarang ini. Ya, mengapa awalnya harus berbuat seperti ini? Nah, kita tidak berharap adanya perbuatan tercela, maka seharusnya dimulai dari diri kita sendiri. Banyak orang yang akan merasa masyarakat sekarang ini telah berubah seperti ini. Saya berbuat seperti apalagi kemungkinan juga tidak ada gunanya. Jadi banyak orang merasa, aduh nggak usah lagi lah. Dan pada umumnya anak juga diajarkan seperti itu. Entar juara berapa dikasih ini, juara apa dikasih ini, semua masalah nafsu keinginan. Tahu nanti saya ngajar anak saya nggak seperti itu, anak orang lain nanti dia ketemu temannya banding begitu juga, ya apa gunanya? Nah, seperti inilah pemikiran kita yang salah. Nah, katanya nggak ada gunanya kalau saya mengajarkan kebaikan. Nah, pemikiran kita yang seperti ini, apakah ada membantu keluarga dan masyarakat? Tentunya tidak
ada. Pemikiran seperti ini apakah masuk akal? Tentunya tidak masuk akal. Mungkin kita seakan-akan masuk akal, karena kenapa? Banyak orang menjalani, banyak orang ya pada umumnya ya seperti itu, mendidik anak ya seperti itu. Jadi kalau apa, punish and reward. Ya saya harus ada yang dihukum dan harus ada yang diberi hadiah. Tapi Bapak Ibu, hadiah itu bukan harus berarti menggunakan materi, nafsu keinginan yang kamu berikan. Nah sehingga jadilah bijak kita sebagai orang tua untuk memberikan pemikiran, memberikan menjalankan kehidupan kamu, yaitu action di dalam sikapmu ini menunjukkan pemikiran orang-orang yang berbudi-budi. Karena waktu kita break sebentar, sehingga silakan kembali buat Bapak Ibu, sahabat moralitas yang ingin bertanya, silahkan. Kita akan menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu untuk kita saling berbagi, ya. Terima kasih, silakan. Rumah tanpa aku. Go green, go health, go virtue, go healthy, go thrifty. apa itu rumah tanpa aku? Rumah tanpa aku adalah usaha mikro kecil menengah UMKM dari alumni, relawan, dan murid-murid Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia yang memproduksi produk-produk berkualitas dengan sentuhan-sentuhan tangan kasih, kebijaksanaan, kebajikan, sehingga menghasilkan produk-produk sehat dan ramah dengan lingkungan, tanpa hewani, tanpa bahan pengawet, tanpa MSG, tanpa pewarna. Mengapa rumah tanpa aku? Karena di dalam rumah atau keluarga tidak boleh ada ego atau kepentingan pribadi. Misalnya, mencari keuntungan dan mencari nama. Tidak adanya keakuan. Apa yang kita lakukan? Semuanya demi orang banyak. Maka UMKM Rumah Tanpa Aku murni semua keuntungan yang didapatkan hanya untuk mendukung perkembangan perjalanan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia dan Sekolah Budi Pekerti Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjadi satu-satunya sekolah gratis yang mendidik semua umat manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dari masa kehamilan, playgroup, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, demi mewujudkan hati murni dunia harmonis yang dimulai dari diri kita sendiri. Apa hasil produksinya? 1. DZG Noodle. 2. DZG Black Garlic. 3. DZG Green Farm. 4. DZG Rams, relawan, alumni, murid, dan siapa saja. DZG Rams artinya dari mereka yang rela memberikan donasi dengan setulus hati. Boleh berupa apa saja. Contohnya makanan, minuman, sembako, sayur-sayuran, buah-buahan, alat tulis kantor, sabun, sampo, dan lain-lain. Dengan ketentuan tanpa hewani, tanpa bahan pengawet, tanpa MSG, tanpa pewarna, tanpa mengambil keuntungan pribadi.
dengan rela melepaskan modal dan keuntungannya sesuai dengan kemampuan berdonasi. Maka Rumah Tanpa Aku akan menjualnya kembali dan 100% hasilnya didonasikan sepenuhnya ke Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Mari bersama-sama membangun rumah tanpa aku. Kami membutuhkanmu demi orang banyak, karena banyak orang membutuhkan. Terima kasih. Salam moralitas. Baik sahabat moralitas, kita kembali lagi di sesi yang terakhir ini ya. Yang tadi kita melihat yang terakhir kita membahas bagaimana pemikiran kita ya, atau pemikiran terhadap anak tadi, bagaimana kita memotivasi seorang anak, apakah nafsu keinginan yang kita keluarkan. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwasanya kita jangan memandang rendah kekuatan kita ya. Kita akan lihat yang terakhir, yaitu pemikiran kita ini harus masuk akal, dan pemikiran kita ini harus punya kemungkinan jangan ada pada ego ya. Pemikiran kita tidak pada ego diri kita sendiri. Nah, kalau kita selalu menduluankan pemikiran yang ego, maka kita tidak akan membantu pada masyarakat. Nah, kita akan lihat di pertanyaan, sudah beberapa masuk pertanyaan sehingga kita lanjutkan. Jadi di slide berikutnya kita akan coba di minggu depan ya. Kita akan duluankan ke pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama katanya, bagaimana cara menahan nafsu keinginan dan bagaimana cara merubahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat moralitas dimanapun berada, sebenarnya kita bukan menahan nafsu, karena kalau nahan maka akan membudak nantinya ya. Jadi kita bukan menahan, tapi kita adalah mengerti. Kita harus bisa membedakan antara ingin dan butuh. Nah, itulah nafsu, maka keluar yang namanya nafsu keinginan. Nah, kalau kita sudah punya kebijaksanaan, dan di saat itu kita sudah tahu membedakan mana saya butuh atau ingin. Sehingga Bapak Ibu, di saat kamu memilih sesuatu, di saat kamu punya pemikiran, coba kembangkan dulu, tanya pada dirimu sendiri, ini aku butuh atau saya ingin. Tuh, misalnya pointer ini, kita sudah punya satu, terus kita kepengen nampak pointer model baru lagi, terus kita nanya, apakah saya ingin atau butuh? Nah, kalau jawabannya adalah butuh, mungkin kita nanti di sesi berikutnya, dalam arti, saya nanti ada buka 3 kelas yang akan dipakai oleh 3 guru. Nah, satu pointer berarti nggak cukup dong. Nah, itu pemikiran kita. Nah, tapi kalau nafsu keinginan sudah ada, terus yang mengajar ya cuman kita sendiri aja, ya cukup satu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi, bukan menahan nafsu, tapi membedakan nafsu keinginan dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya itu tadi itu, kebutuhan dan keinginan harus sangat dibedakan. Dalam contoh misalnya pakaian juga sama. Kita butuh kepengen beli pakaian nih. Nah, kita tanya, saya butuh atau tidak? Misalnya kita boleh hitung. Kita ambil contoh pakaian baju tidur. Kita tidur baru 1 hari ya sekali kan? Pakaian tidur itu ya cuma sekali. Nah, kemudian hari berikutnya dicuci. Berarti kita butuh berapa pasang? Nah, kalau sudah banyak sekali, sudah 6 pasang, 7 pasang, 8 pasang. Nah, mau beli lagi, apakah itu butuh atau ingin? Nah, itu akan menjerumuskan kita ke keinginan, nafsu keinginan. Sama kita dengan membeli sesuatu. Kadang ibu-ibu nih ya, kalau ke pasar, asik, begitu nampak banyak jenis sayur, jenis buah, dan jenis ini borong semuanya. Kita nanya dong, lagi butuh atau tidak?
apakah kita pakai atau tidak. Nah, itulah disebut kita mampu melihat kebutuhan dan keinginan. Dengan otomatis kamu melihat kebutuhan dan keinginan, maka kamu bisa mengubahnya. Nah, itu dia. Selain itu nanti baru kita sudah tahu nafsu dan keinginan. Seharusnya kalau Bapak Ibu bisa membedakan antara ingin dan butuh, tidak perlu takut lagi. Uang mungkin modelnya ada dititip ke teman atau dititip ke siapa supaya nggak pinter habisin duit gitu loh. Tidak, kamu kalau sudah tahu butuh dan ingin, maka sudah tidak ada ketakutan lagi, ya. Itu tadi, jadi bukan menahan nafsu ya, mengetahui dan membedakan antara nafsu dan keinginan. Nah, kemudian kita akan lihat, katanya bagaimana nih mendidik anak agar dapat mengetahui kewajibannya, bukan keinginannya. Nah, mendidik anak itu untuk mengetahui. Pertama, didik dulu dirimu sendiri. Dirimu sendiri sudah tahukah apa kewajibanmu? Baik itu sebagai orang tua, ini menanya tentang anaknya, pasti dia akan tahu apa kewajiban sebagai orang tua. Kamu sudah jalankan, sudah jalan tidak di track. Jadi kita mungkin tidak memakai kewajiban ya, nanti katanya ada kewajiban, ada hak, bukan. Tapi kita mengatakan jalur yang kamu jalanin itu sudah benar tidak. Terus bagaimana supaya anakmu mengerti? Maka kamu harus mendidik dirimu sendiri. Kalau kamu sudah berada di trackmu, maka kamu tidak akan menuntut anakmu, dan anakmu akan tahu dengan pembelajaran, dengan pemahaman yang kamu berikan. Jadi bukanlah menunjukkan, anak ini tugasmu ya, ini yang mau jalani, ini kamu harus ini ya, bukan. Tapi kita harus tahu, memberitahukan untuk apa tujuan yang harus dia lakukan. Pekerjaan ini kenapa dia harus lakukan, kenapa ini dia harus jalankan. Nah, inilah cara kita memberi pengertian supaya anak itu benar-benar mengetahui kewajibannya itu seperti apa. Nah, jadi kita tidak langsung to the point kewajibannya apa. Nah, keinginan, nafsu keinginan, kita memberi pembelajaran, mengajarkan anak membedakan butuh dan ingin. Nah, jadi kita harus kasih tahu kalau yang namanya butuh ya kasih saja contoh sederhana. Kamu makan butuh, manusia itu makan butuh 3 kali. Nah, kamu sekarang minta mau beli jajan ini, jajan ini, jajan itu, jajan ini. Nah, itu adalah kamu menumbuhkan nafsu keinginan. Mungkin kamu akan merasa, aduh, anak orang semua punya jajan, anak saya nggak jajan gitu. Nah, tapi kita harus menjelaskan bahwa tubuh kamu itu kalau kelebihan makanan akan menyiksa tubuhmu sendiri, menyiksa organ tubuhmu, sehingga akan mempengaruhi kesehatanmu. Jadi kita cerita, jangan bilang itu keinginan kamu ya, itu kamu yang ingin itu. Anak mana mengerti Bapak Ibu. Jadi diberikanlah contoh yang sederhana. Nah, contoh kita juga jam tidur. Jadi kita bisa cerita kemana, kamu ingin main sampai larut malam. Ya, tapi tubuhmu ini butuh apa? Butuh istirahat. Nah, itulah disebut kebutuhan. Jadi anak baru tahu, oh ini toh butuh dan ingin yang harus bisa dia bedakan. Ya, jadi buat sahabat moralitas, anak itu, orang tua ini harus belajar dulu tentang kebijaksanaan, tentang dia bagaimana menjalankan track kehidupannya, dia juga harus tahu dulu. Nah, setelah itu barulah bisa mendidik anaknya. Nah, jadi inilah poin sebenarnya kita memberitahukan bahwasanya anak itu harus seperti apa. Sebenarnya anak melihat orang tuanya. Nah, baik, itu dia untuk jawabannya. Kemudian ada yang selanjutnya yang bertanya, bagaimana cara mendidik anak yang super aktif? Semua barang yang ada di depan matanya diserahkan sehingga membuat orang jengkel, dan terkadang orang-orang menganggap dia anak yang nakal. Apakah anak super aktif ini salah didikan atau memang sudah bawaan dia sebagai anak? Nah, ini kasus tentang anak yang sangat super aktif. Saya nggak tahu apakah super aktifnya sudah kategori hiperaktif. Nah, jadi itu mungkin bahasa kerennya ya, hiperaktif. Apakah bawaan dan apakah dia masih bisa mendengar? Karena banyak tipe ya kalau anak sudah sampai di tahapan ini. Tapi kalau dia hanya sekedar
katanya hiperaktif, anak yang punya tingkah laku seperti itu, yang pertama yang harus dilakukan, orang tua harus punya ketenangan. Nah, kembali kepada orang tua, orang yang membimbing anak ini juga harus punya latihan ketenangan. Karena si anak sudah cukup ribut ya, cukup di hatinya itu sudah, makanya kenapa dia bisa action keluar, bahwasanya dia serakkan saja mainan dia ini, karena sebenarnya pikirannya itu sudah ribet sekali, dia cuman nggak mampu mengungkapkan hatinya, bahwasanya pikiran saya juga udah mumet mama gitu loh, dia nggak bisa ungkapkan, karena dia serakkan saja. Jadi kita sebagai orang tua harus memahami, ya, kembali ke pengertian, memahami anaknya. Jadi orang tua tingkatkan kebijaksanaan, ketenangan, ya, ketenangan. Kemudian anak juga diajak ikut bareng untuk menenangkan diri. Nah, di dalam pelatihan kita moralitas, di dalam pembelajaran kita moralitas, banyak sekali tahapan yang bisa memberikan ketenangan, ya, yaitu contohnya ada 4 kata, ya, ada yang I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nah, itu coba didengarkan oleh orang tua dan anaknya, terapikan di setiap jam tidur anak tersebut, kemudian atau di sehari-hari anak tersebut. Jadi buatlah suasana yang tenang dulu di rumah, di sekitar anak tersebut. Jadi anak juga butuh ketenangan. Kalau orang tua akhirnya seperti ini, orang-orang akhirnya jengkel. Ya jengkel pasti menjerit-jerit, kamu anak, aduh, dia akan semakin pusing dan akan semakin diserakkan semua barang yang ada. Jadi dia sebenarnya butuh orang yang menenangkan dia, memberi dia kenyamanan. Nah, maka Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, ayolah tingkatkan ketenangan dirimu sendiri dulu, bawa suasana di dalam rumah itu jangan buat pusing, ya, jangan buat kacau. Dengan kemarahanmu orang juga akan kacau begitu. Nah, sehingga buatlah suasana dari penerapan 4 kata, terus mendengar kata-kata kebijaksanaan, mengajak anak untuk bisa membaca buku. Nah, kita juga ada kelas online ya, sahabat moralitas, untuk membaca buku cuma setengah jam saja setiap hari Senin dan Jumat, itu di Zoom. Bapak Ibu bisa mulai minta passwordnya, minta kode linknya ya, di Senin sampai Jumat ya. Jadi itu salah satu untuk mendidik anak super aktif. Katanya apakah dia bawaan? Sebenarnya tidak bawaan. Karena kenapa? Anak super aktif itu sebenarnya dari kandungan. Dari kandungan itu boleh dicek kembali. Di kandungan kemungkinan di saat ibunya mengandung, ibunya juga orang yang sangat tergesa-gesa. Jadi dia kerjakan sesuatu dengan ketergesa-gesaan, dengan emosional yang cukup tinggi, maka anak terekam. Ya, waktu di kehamilan anak terekam bahwasanya ibuku itu tergesa-gesa. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal seperti itu terjadi. Jadi mari kita bersihkan dulu dengan 4 kata, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Apa yang terekam di alam bawah sadarnya supaya dia kembali ke jiwa. Nah, itu akan lebih gampang. Jadi tidak ada bawaan ya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana cara mengikis atau menghilangkan ego. Nah, mengikis ego, ada menghilangkan ego itu juga bisa. Mungkin tahap pertama kita mengikis. Nah, kita bisa mengikis dari sikap, kemudian mengikis dari pemahaman kita, kemudian mengikis dari hati. Mungkin Bapak Ibu kalau punya waktu, kalau kita nanti juga bisa membuka kelas pelatihan Change Your Destination, Change Your Life, itu dari Tuan Leovan, itu sangat bagus sekali mengajarkan kita yang 3 hal ini. Mengubah melalui sikap, membuang ego dari sikap, yaitu membukukan badan. Pembukuan badan itu sangat jitu sebenarnya untuk mengikis ego kita. Sehingga saat melakukan mengikis, waktu melakukan membukukan badan 90 derajat seperti yayasan kita lakukan, janganlah sekedar menjalankan ini aturan gitu. Ini yayasan, oh iya ketemu orang harus begini. Wis, saya lakukan aja begini. Nah, kalau kamu sekedar menjalankan, ya itu cuma namanya kamu orang yang punya kesopanan gitu loh. Tapi kalau mau naik 1 level lagi, kamu lakukan pakai hati,
maka itulah baru benar-benar kamu mempunyai dan mampu mengikis egomu sendiri. Jadi di saat melakukan membungkukkan badan, ya hanya sekedar saya harus sopan dengan orang, ya udah bungkukkan. Tapi di dalam itu harus tersirat memang menghormati. Nah, itu baru bisa lahir yang namanya ketulusan hati. Itu dari sikap. Kemudian dari pemahaman mengikis ego. Pemahaman mengikis ego itu kita harus paham. Kenapa? Kita harus mikir, ini kayaknya urusan gue ini, kayaknya ada udang di balik batu, gitu kayaknya nanti kalau saya lakukan ini untungnya sama saya, ini dia. Terus kalau saya lakukan ini mungkin nanti dilihat oleh atasan, saya bisa naik gaji, saya bisa naik pangkat, saya akan dipromosikan, saya punya ini. Nah, ini pemahaman harus jelas. Jadi barulah benar-benar egomu akan terkikis. Tapi kalau pemahaman masih ada gue di dalamnya, masih ada aku di dalamnya, maka itu akan membuat kita akan tergelincir. Seakan-akan kita melakukan pemahaman, ternyata kita hanya sekedar tahu, tapi kita tidak praktek. Nah, kemudian melakukan melalui hati. Hati itu ya lahirlah ketulusan hati, kesungguhan hati kita. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini semuanya adalah kembali ke siapa? Kita ada kembali kepada yang di atas. Saya melakukan sesuatu, saya menghormati orang, saya membuang ego, dapat pahala dong. Nah, itu yang harus kita tunjukkan. Tujuan kita ngapain gitu loh. Walaupun masalah duniawi ini, tapi setiap langkah, setiap pemikiran yang kita lakukan, kita harus kembalikan supaya menjadi sesuatu yang berguna. Maksudnya mungkin menjadi berkat kita, menjadi pahalanya kita, menjadi tabungan kebajikan kita. So apapun yang kita lakukan harus kita ingat, nambah tabungan kebajikan nih, nambah lagi nih, nambah lagi. Seperti itu sahabat moralitas. Maka ego kita akan berkurang. Bukan keuntungan gue, saya lakukan ya cuma untuk mendapatkan apa? Pahala. Sehingga pahala itu ya tanpa ada aku di dalamnya, tidak ada ego di dalamnya. Jadi untuk mengikis dan menghilangkan ego dari 3 tahapan ini, kita akan terus latihan dan latihan dan latihan, ditambah dengan yang namanya pemahaman pembelajaran. Ya, jadi satu tahap demi satu tahap, ubahlah sehingga kita bisa membedakan ini apakah ada embel-embel, ada bumbu ego. Kita juga terakhir mampu mendeteksi diri kita. Nah, ini egoku datang nih. Nah, kita harus melalui pembelajaran, butuh ketenangan, maka lahirlah kebijaksanaan. Ya, itu kita. Kemudian bagaimana cara kita mengasah kebijaksanaan diri kita sendiri? Ya, belajar dan praktek. Nah, kebijaksanaan itu datang, saya selalu mengulang dan mengulang, kebijaksanaan itu selalu datang dari ketenangan. Karena tenang itu susah sekali dilatih Bapak Ibu. Tapi begitu kamu kena notnya, kamu benar-benar dapat ketenangan, pikiran dari tadi kita katakan ya, pemikiran kamu cukup tenang, maka kebijaksanaan itu akan lahir. Dan kebijaksanaan lahir itu dari mana? Dari pembelajaran, buku pembelajaran. Sehingga kamu belajar apa aja langsung celing masuk. Bukan cuman lewat. Sehingga kamu tidak punya kebijaksanaan. Nah, banyak orang sekedar lewat, karena disuruh belajar, ya belajarlah. Gak ada dimasukkan ke dalam hati dan gak ada yang tersisa. Karena apa? Dia masih ada ego. Tadi pertanyaan tadi masa ada akhir. Dia suruh aku belajar, ya udahlah aku belajar ya udah. Karena masih ada tuntutan dari luar, bukan ke dalam dirinya sendiri. Jadi mengasah kebijaksanaan tidak bisa ditawar. Mulai dari pembelajaran, tingkatkan ketenangan, karena di dalam ketenangan luar biasa sekali kebijaksanaan yang bisa kita capai. Ketenangan, tadi saya juga sudah katakan, dengan kita memberikan pembelajaran, membaca, ya kita menenangkan diri baik sesuai dengan agama masing-masing. Nah, membaca buku, kemudian mendengarkan hal-hal yang membawa kamu ketenangan, musik yang membawa kamu ketenangan, bukan musik duniawi yang penuh dengan kebencian, dengan cinta, dengan nafsu keinginan. Lagu-lagu itu membawa kamu menaikkan nafsu-nafsumu itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus betul-betul jeli dan betul
bijak di dalam kehidupan kita. Ya, itu mengasah kebijaksanaan. Kemudian, apakah seseorang yang memiliki perilaku dan karakter tidak baik, dapatkah seseorang tersebut mendapatkan kebahagiaan? Kebahagiaan itu tolak ukurnya apa? Kemarin kita sudah membahas juga, kebahagiaan itu bagi mereka yang memiliki perilaku atau karakter tidak baik, dia rasa dia bahagia. Itu jadi penyakit Bapak Ibu. Dia rasa bahagia. Dia merasa jahilin orang. Dia kalau udah jahilin satu orang, dia bahagia gitu loh. Apakah dia bahagia? Ya bahagia. Bahagia yang seperti apa? Nah, pertanyaannya harus bahagia yang seperti apa? Bahagia yang membawa kebijaksanaan, bahagia yang membawa kebajikan, bahagia yang membawa ketenangan batin. Nah, ini yang harus kita kategorikan. Jadi orang yang memiliki perilaku atau karakter tidak baik, apakah dia bahagia? Ya bahagia sesuai karakternya yang tidak baik. Nah itu tadi. Jadi yang benarnya adalah kita harus mengubah perilakunya, kita mengubah karakternya sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan yang menutup mata dibawa pergi, sehingga tidak melukai hati diri kita dan orang lain. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana cara mendidik anak untuk belajar tanggung jawab dan memilih hal yang baik buat dirinya. Nah, bagaimana cara mendidik anak untuk belajar tanggung jawab? Nah, mendidik anak belajar tanggung jawab itu adalah dengan cara kita memberitahukan atau kita memberi contoh. Jangan cuma cok-cok aja ya, tapi kita memberi contoh kepada anak tersebut bahwasanya ini loh yang disebut tanggung jawab. Jadi di saat anak nanti sudah melakukan tanggung jawab sepele, kecil sekali, uji dia. Nah, anakku, ini loh yang disebut dengan tanggung jawab. Nah, jadi kita harus mengajak langsung terjun ke lapangan, langsung anak melakukan hal tersebut. Nah, yang namanya bertanggung jawab, mungkin kita memesankan sesuatu, nanti ini letaknya begini ya, jangan di sudut itu, harus di sudut ini. Dia lakukan. Nah, ini baru orang tanggung jawab. Jadi biar dia mengerti. Jadi kita bukan cuma pakai anakku kalau tanggung jawab adalah kita memesankan ini. Wah, itu teori semua. Jadi saya nggak tahu seumur berapa ini anak, tapi yang pastinya supaya dia bertanggung jawab, kamu sebagai orang tua harus yakin setelah kamu berikan sesuatu, dia akan bertanggung jawab. Banyak orang tua sudah beri tugas buat anaknya, tapi dia ragu. Akhirnya dia cek kembali. Kita ambil contoh yang paling sederhana lah, mungkin menyusun buku ya, menyusun buku untuk pergi sekolah seperti itu sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Banyak orang tua suka mengikutinya, atau udah susun buku nggak? Betul ya, yang benar ya, ambilnya yang benar ya di dalam ya, susunnya yang benar ya, baik-baik. Cuma instruksi aja. Nah, seharusnya kita mengajari sekali, anakku kalau susun buku ini Senin ya ada buku ini, coba keluarkan nih. Terus ada apa lagi? Keluarkan, tumpukan. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 6 macamnya. Ada 6. Oke, sudah pasti. Nah, masukkan ke dalam tas. Sudah, itu pasti benar. Setelah itu selesai. Jangan diajarkan bertubi-tubi, cek lagi, cek lagi. Capek deh, anak juga akan bosan. Jadi ngajarin yang benarnya, yang pasnya, sekali dilihat langsung dia bisa. Nah, kali kedua, kali ketiga biarkan dia lakukan. Dan sekali lagi dia salah, kita akan beritahukan. Nah, kesalahanmu apa, cerobohmu apa, di situ dia belajar lagi, Bapak. Jadilah itu dia bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan ingat, beritahu jangan mengulangi kesalahan. Tentunya berikan teladan, ya. Nah, itu dia pertanyaan kita, dan kita akan lihat apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan jawaban, memberikan teladan. Mungkin dari pertanyaan ya Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi. Nah, silahkan buat masih adakah pertanyaan yang diberikan? Masihkah ada beberapa pertanyaan? Ya, baik. Buat sahabat moralitas, ternyata seperti itu pembelajaran kita
dan waktu juga yang akan memisahkan kita. Seluruh pertanyaan sudah habis dan kita akan memberikan sedikit pesan buat Bapak Ibu semua, sahabat moralitas dimanapun berada. Masalah tentang kebijaksanaan yang diperlukan dalam pemilihan yang benar. Intinya adalah kebijaksanaan itu diperoleh dengan ketenangan. Tanpa ada ketenangan, kamu mau belajar buku setebal ini pun tidak akan bisa bijak. Kamu cuma hanya menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan segudang. Artinya kamu adalah kamus berjalan. Baik, kamu tinggal memilih mau jadi kamus berjalan atau menjadi orang bijak dan menerangi orang lain. Baik, sampai jumpa di Keluarga Moralitas minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi panutan buat kita semua sehingga kita bisa berjalan bergandengan bersama, bertumbuh di dalam kebijaksanaan. Terima kasih, salam moralitas. Program Live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan, Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Halo sahabatku dimanapun engkau berada, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu ya? Pasti rindu ingin belajar dan bersama berbagi kembali. Tapi karena masih situasi pandemi harus tetap di rumah ya. Masa pandemi membuat kita terjebak dalam situasi yang membingungkan. Ingin melakukan banyak hal tapi dibatasi oleh keadaan yang mengharuskan untuk tetap di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Nah, kali ini Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia akan menemani kita semua di rumah dengan sebuah program yang menarik, bertemu secara online dalam program Live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Ayo, lepaskan kepenatanmu, kekhawatiranmu, kesusahanmu, rehat sejenak. Luangkan waktumu dengan terus mengikuti program Live Membangun Kehidupan Berkebijaksanaan. Apa saja programnya? 1. Oasis, obrolan asik, santai, ilmu, sehat, moralitas. 2. Keluarga moralitas. Apa itu oasis? Obrolan asik, santai, ilmu sehat, moralitas. Kita akan berbincang-bincang dengan santai dan asik tentang proses kehidupan manusia yang bermoral. Bagaimana memproseskannya hingga menjadi pengalaman hidup yang lebih bahagia dan bijaksana. Pastinya dengan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang luhur, juga telah terukur oleh waktu dan ruang yang tentunya menarik dan berharga untuk kamu pelajari walaupun berada di rumah. Ikuti Oasis ini secara live setiap hari Senin pukul 4 sampai 5.30 live di YouTube dan Facebook. Peserta dapat bertanya secara langsung melalui chat live. Yuk segera bergabung di YouTube dan Facebook kita berikut ini. Keluarga moralitas. Keluarga adalah tempat pertama kita untuk berbagi tentang nilai-nilai kehidupan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Kali ini bersama Keluarga Moralitas
kita akan berbagi seputar pembelajaran moralitas secara real dan detail agar mendapatkan keluarga yang bahagia dan memiliki kebijaksanaan. Nikmati tayangannya secara langsung dari kantormu, rumahmu, tentunya bersama keluarga. Ikuti secara live setiap hari Rabu pukul 4 sampai 5.30 live di YouTube dan Facebook. Peserta dapat memberikan pertanyaan secara langsung melalui chat live. Mari bergabung di YouTube dan Facebook kita berikut ini. Yuk, klik and join with us. Waktunya membangun kehidupan yang berkebijaksanaan dan bahagia. Mari belajar bersama, share dan ajak teman-temanmu agar mereka juga bahagia. Untuk menjadi orang bijak hanya bisa dicapai dengan melatih diri. Terima kasih, salam moralitas.